cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, mablubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat, Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, dan juga para pecinta cahaya leluhur Nusantara, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita bersama membaca dan memahami cakrawala, cahaya-cahaya ayat alam semesta, supaya senantiasa kita mampu menundukkan segala keangkuhan jiwa, segala kesombongan jiwa yang merasa lebih suci, lebih pandai, ataupun merasa lebih baik di antara sesama kita, yang hanyalah membuat kita akan kembali kepada sejarah cerita sang raja ibadah yang taat, yang benar-benar suci di antara para malaikat, yaitu Azazil, bisa-bisa terulang lagi di masa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, pemirsa. Pada anugerah waktu dan segala suasana, di malam Jumat yang suci mulia, kita kanugerahan salah satu perwujudan cahaya mustika, akan tetapi mustika yang tidaklah berwujud batu mulia, ataupun besi mulia, ataupun kayu aji kayu mulia, tapi berbentuk mustika hidayah, mustika hikmah, pemirsa. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena ini ada sebuah perjalanan dari para sang pecinta ayat alam semesta, itu berangkat dari bimbingan petunjuk yang mulia Bapak Agus. Diperkenalkan, beliau adalah sang juru kunci situs Biung Agung Girah Calon Arang, situs Calon Arang, nggih, Pak Agus. Jupel, juru pelihara. Juru pelihara. Wah, beliau adalah juru pelihara di area situs Calon Arang, pemirsa. Diperkenalkan, beliau Bapak Agus, dan di sebelah kiri kita, beliau adalah yang tampan rupawan, penuh dengan wibawa, Ki Jodrono, diperkenalkan. Dan sebelah Pak Agus, sebelah kanannya, beliau adalah Ki Ageng Selorejo, diperkenalkan, pemirsa. Dan sebelah kanannya Ki Ageng Selorejo, beliau adalah Ki Aryo Pamungkas, diperkenalkan, yang beliau adalah salah satu jawara daerah kita. Dan di sini tamu agung, tamu mulia Pak Agus, ada satu yang tak terduga oleh kita. Ya. Beliau adalah, walaupun muda, seorang Pangeran Kelantan. Beliau adalah dari Malaysia, Pak Agus. Diperkenalkan, Pangeran Kelantan. Kelihatannya mesti istilahnya kelihatan seperti masih kayak anak-anak remaja SMP, tapi beliau masih sudah dewasa. Tapi kelihatan lebih muda dari usianya. Itu karena kehebatan auranya. Nah, diperkenalkan pemirsa, sekali lagi, Pangeran Kelantan, asli dari Malaysia, bukan konten, bukan istilahnya apa ya, disetting atau apa, diperankan sebagai orang Malaysia, bukan. Kelahiran asli Malaysia, begitu gitu. Nah, dan diperkenalkan beliau yang barusan datang, Ki Sabtu Alam, dan saya sendiri, Ki Sunan Kalilanang. Kita lanjutkan cerita kita yang tadi tentang mustika hidayah yang kita dapatkan dari beliau, Bapak Agus. Bahwasanya kapan harinya Bapak Agus sempat memberikan banyak wejangan-wejangan pada kita, terutama
setelah kita hormatan takziman kepada leluhur Nusantara, salah satunya adalah beliau yang mulia Byung Agung Girah Ratu Agung Calon Arang, Bapak Agus memberi sebuah pencerahan-pencerahan dan menyarankan kita untuk supaya melakukan juga takdiman hormatan ke area keponaan Byung Agung juga, pemirsa, di daerah Gunung Klotok, di situs Gunung Klotok, puncak Gunung Klotok, pemirsa. Dan alhasil kita beserta seluruh anggota pecinta ayat alam semesta, pecinta leluhur Nusantara, melakukan dawuh Bapak Agus, pemirsa. Dan alhamdulillah, ternyata di sana kita menemukan lautan hikmah, lautan hidayah, lautan wawasan-wawasan yang belum pernah kita jumpa. Energinya benar-benar sangat luar biasa. Ternyata petunjuk Bapak Agus bukanlah petunjuk kosong belaka. Yang di situ kita akhirnya menemukan peningkatan-peningkatan, tambahan-tambahan kekayaan cakrawala jiwa. Yang salah satunya kita menemukan kejadian-kejadian itu sebenarnya banyak. Cuman salah satunya yang paling mengena adalah di situ kita menemukan satu cahaya berwarna merah terang, Pak Agus. Iya. Nah, itu yang melihat pertama Ki Ageng Selorjo. Itu warna bentuknya, fenomenanya kayak gimana Ki Ageng Selorjo ketika melihat cahaya di puncak Gunung Klotok di situs Dewi Kili Suci? Fenomenanya itu ketika turun ke sebuah kali nggih, dari atas turun. Oh, turun. Itu ada cahaya yang terang. Cahayanya warnanya itu merah terang. Ternyata di situ ada sebuah bongkahan kayu. Ya, ternyata saya teliti sama anggota, ternyata itu mustika. Tapi ya itu wujudnya itu sebelum kelihatan tonggak, itu cahaya terang. Terus diteliti sama teman-teman, ternyata itu bongkahan dongklak atau tonggak. Iya, tonggak. Tapi tonggak yang usianya sudah ratusan tahun. Masya Allah. Kayu aji. Diteliti ternyata 99% itu galih kelor. Puas. Siap. Gih. Itu sudah ada tayangannya di YouTube itu ada. Oh, ada nggih? Ada. 90%. Gih. Yakin saya. Oke. Jadi kalau ingin lihat istilahnya fenomena kejadian pengambilannya, itu pemirsa supaya melihat di YouTube. Iya. Oh, gitu, pemirsa. Terus ada lain lagi yang kira-kira disampaikan Ki Ageng Selorjo, fenomena dari itu galih kelor itu. Kalau itu fenomenanya itu saya melihat itu, cuma yang lain itu kemungkinan yang melihat kejadian-kejadian lain itu mungkin Sabtu Alam. Ya. Itu pemirsa, Ki Ageng Selorjo itu salah satu anggota kita yang melihat dengan jelas Pak Agus kejadian perjalanan naik ke puncak Gunung Klotok yang di situ kita sedingko dawuh atas petunjuk panjenengan untuk hormatan takdiman kepada keponaan beliau Byung Agung Girah, yaitu Ibunda Dewi Kili Suci. Itu menemukan kejadian yang pengalaman yang luar biasa. Itu pengalaman yang akaliah nggak akan bisa menerima, Pak Agus. Penemuan besar itu harta yang paling besar. Nah, ternyata memang benar itu. Saya pun sebenarnya juga ikut melihat, Pak Agus. Dan persis seperti yang dilihat Ki Ageng Selorjo. Akan tetapi di sini juga ada kejadian lain yang dilihat oleh teman-teman yang lain, termasuk salah satunya di Sabtu Alam. Di Sabtu Alam melihat ular yang sangat besar. Itu ekornya saja besarnya itu sepohon kelapa gading, Pak. Itu sampai beliau itu terpental ke belakang. Bukan diserang, kaget. Saking kagetnya karena biar Ki Sabtu Alam yang menerangkan, karena beliau yang menyaksikan, merasakan secara langsung. Itu gimana fenomenanya Ki Sabtu Alam.
kalau nggak nurut sama teman jadi kayak gitu, mencari jalan sendiri. Enaknya gimana? Kalau teman itu sejalan, kalau saya mintanya nggak sejalan, mencari jalan sendiri, ya itu akhirnya. Oh, sampean berarti ibaratnya medal dari barisan rombongan. Rombongan lewat jalur kiri, sampean tiba-tiba nyempal ambil jalan lain. Jalan lain. Oh. Ya, itu langsung makan. Kalau tinggalin mantan-mantan mundur. Lo mundur, ya kaget langsung. Itu yang nyentak mundur siapa? Yang nyentak mundur? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Cuma suaranya itu tegas. Gitu. Ada jadi suara. Jalan itu jangan dilewati dulu. Gitu. Ikuti temanmu, kalau nggak diikuti, itulah jalur lama. Itu istilahnya akibatnya ketika sampean memisahkan diri dari jamaah lah, katakanlah gitu. Ya, ya aku pikir kan enak dari jalan inilah tepat. Tanya-tanya boleh nggak lewat sini? Boleh ya. Lewat situ ternyata apa? Kejadiannya ya kayak gitu. Okay. Itu yang sampai lihat apa itu? Yang sampai lihat? Ular itu kayak ular apa ya? Piton? Bukan. Woleng. Ular itu wah ageng sa pohon niku. Nggih. Jadi warnanya hitam putih. Hitam putih. Seperti kain yang membungkus pohon itu ya. Nah, terus yang dilihat lagi seperti apa lagi Ki Sabtu Alam? Ya kalau di sana itu banyak sih. Cuma yang aku lihat itu ada seorang kayak pendeta itu ikut turun, cuma nggak mengikuti sampai jalan besar. Nunggu sampai kita itu pulang. Kalau udah pulang ya udah keluar. Iya. Enaknya gimana ya? Mengantarkan sampai bawah. Oke. Berarti yang paling mendebarkan itu ketika sampean melihat sosok ular besar itu. Iya. Besarnya. Itu pemirsa. Itu ilmu logika, ilmu intelektual modernisasi kita tidak akan bisa menerima pemirsa. Ya, itu untuk yang sepemahaman saja. Untuk yang tidak sepemahaman, cobalah untuk tidak memaki atau mencela. Ya, cukup tidak usah melihat tayangan kita. Tapi ini benar-benar yang dirasakan para pecinta ayat alam semesta ketika kami menjalankan amanah sebuah petunjuk, sebuah istilahnya sabda dari Pak Agus, yaitu supaya kita ke sana. Itu tak anggap sebuah sabda dari Biung Agung yang diwakili oleh Bapak Agus. Dan memang benar, nyatanya kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat istilahnya tidak kita sangka, tidak kita duga. Monggo. Nah, di situ ternyata kita mendapatkan sebuah cahaya yang berwarna merah. Itu adalah gumpalan energi ayat alam semesta, pemirsa. Kita menyebut itu ayat. Karena dalam pemahaman kita memang bukan ahli agama. Kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta, memaknai bahwa ayat itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat itu bagian para ahli agama, dan kita mengambil atau memegang bagian yang ayat yang tersirat di hamparan alam semesta. Dan itu salah satu perwujudannya adalah cahaya merah yang bersemayam di apa itu, kalau orang daerah kita itu bilang dongklak, itu tonggak. Itu sebuah tonggak, itu ternyata tonggak kayu kelor yang menurut Ki Sabtu Alam dan Ki Ageng Selorejo itu adalah tonggak yang berusia ratusan tahun, pemirsa. Itu disebut dengan tonggak atau mustika galih kelor yang benar-benar menjadi legenda, menjadi kembang cerita di permasyarakatan kita, yang selama ini juga diakui oleh UNESCO sebagai energi penyembuhan yang mendunia dan sangat luar biasa, kelor secara lahiriahnya. Dan ternyata selain bisa dijadikan penyembuhan
secara lahiriah, penyembuhan secara jasmaniah, kelor itu juga bisa dijadikan penyembuhan secara rohaniah, secara sawaniah, pemirsa. Jadi jangan hanya terfokus kepada penyembuhan jasmani, sakit-sakit jasmani saja. Dan itu sudah diteliti, bahkan yang meneliti bukan orang-orang sing gemen-gemen Pak Agus itu. UNESCO yang sudah diakui dunia menyatakan bahwa energi kelor itu adalah energi pohon ajaib, energi ajaib, keajaiban dunia, keajaiban alam semesta. Dan kita sebagai pencinta ayat alam semesta menyintai juga energi cahaya dari pohon kelor itu, pemirsa. Sebagai pengobatan juga, karena kita di sini napak tilas, takdiman, kita hormatan kepada beliau Biung Agung Girah, Ratu Agung Calon Arang, yang beliau menurut Bapak Agus yang mulia ini juga dulunya adalah seorang ahli penyembuh, salah satu kekasih Sang Maha Pencipta. Dalam versi yang berbeda, Biung Agung adalah seorang tabib besar. Iya Pak Agus. Nah, di situ kita kanugrahan itu lantaran petunjuk sabda dan petunjuk dari dawuh Pak Agus, pemirsa. Nah, akhirnya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat banyak sekali. Dan mungkin nggak sempat kita terangkan, mungkin nggak sempat kita jabarkan, tapi barangkali para sedulur Sabda Alam yang ingin menjabarkan ke Aryo Pamungkas barangkali. Cukup ya. Nah, di sini kita dalam melakukan perjalanan dan mendapatkan anugerah cahaya mustika Galih Kelor, pemirsa. Ini kita sangat merasakan faedahnya. Kita merasakan sekali energi positifnya. Dan kita akan membagikan juga salah satu cahaya ayat alam semesta Galih Kelornya kepada beliau yang mulia Bapak Agus juga. Karena lantaran beliaulah kita mendapatkan petunjuk hidayah sehingga kita melakukan perjalanan pengembaraan spiritual, pengembaraan perjalanan spiritual, nah sehingga menemukan pengalaman-pengalaman kekayaan kebatinan. Nah ini kita mau menyerahkan ke Bapak Agus untuk tanda mata bahwa kita mendapatkan anugerah dari keponaan Biung Agung Girah, yaitu Ibu Dewi Kili Suci yang berada di daerah situs Gunung Klothok sana, pemirsa. Gua Selomangkleng, dan juga ada Pak Agus yang di situs candi yang di belakangnya Gua Selomangkleng. Itu tempat kita dapatnya di situ, tapi kita juga tidak meninggalkan tawasulan di Gua Selomangkleng juga. Dan di situ ada beberapa pengalaman juga Pak Agus. Nah, saat ini kita lagi berbahagia dan ingin berbagi cahaya ayat alam semesta yang kita jumpa, yaitu mustika Galih Kelor yang fa insya Allah soheh mutafakun alaih bahasa pesantrennya. Nah, itu adalah istilahnya dalam penelitian yang sudah dinyatakan bahwa itu benar-benar Galih Kelor. Bagus. Yang beredar selama ini di lapangan kebanyakan, tidak semua, itu rata-rata fosil kayu yang menyerupai Galih Kelor di atas namakan Galih Kelor. Tapi itu sebenarnya adalah fosil kayu lain, cuma mirip Galih Kelor, Pak Agus. Nah, terus ini kita lakukan penelitian, Pak insya Allah, yaitu tadi pernyataannya soheh mutafakun alaih. Semoga bisa menjadi cindera mata untuk Pak Agus. Dan ini hormat kami tidak seberapa dan kita minta maaf bila banyak kekhilafan atau kekurangannya. Ini bentuk dari mustika Galih Kelornya, pemirsa. Ini kita kasih istilahnya benang menjadi seni bandul kalung supaya bisa selalu mengingat kita, Bapak Agus yang mulia, karena kami adalah para perintis yang masih belajar, para pecinta ayat alam semesta yang masih dalam prosesi mengembara, mencari wawasan-wawasan sebanyak-banyaknya, dan salah satunya kita mendapatkan banyak wawasan dari Bapak Agus kita yang mulia, yang menjaga, yang merawat situs Calon Arang sini, pemirsa. Ini adalah perwujudan dari mustika kelornya.
Ini kita serahkan ke Bapak Agus dengan segala kehormatan kita, dengan segala takdiman kita. Semoga Bapak Agus menerima dengan segala lahir dan batinnya. Silakan Pak Agus. Saya terima, Kanjeng Mas. Oke, siap. Udah bermanfaat bagi saya. Amin, 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 amin. Di situ pemirsa, segala daya dan upaya kita menjabarkan cakrawala-cakrawala cahaya ayat alam semesta yang salah satunya adalah Mustika Galih Kelor yang kita dapatkan di puncak Gunung Klothok di daerah Gua Selo Mangkleng, atau lebih ke atas lagi situs Gunung Klothok yang di puncak itu ada candi-candinya pemirsa. Itu kita dapatkan, itulah perwujudannya. Semoga saja memberikan sebuah cahaya ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta melalui lantaran kekasihnya Biung Agung Girah Ratu Agung Calon Arang, dan juga melalui lantaran Bapak Agus kita yang mulia, dan juga semua para anggota Sabda Alam serta seluruh keluarga besarnya, terutama para pemirsa di alam semesta manapun berada, dianugerahi keterkabulan segala doa, dianugerahi tercapai segala cita-cita, sehat jiwa dan raga, panjang usia awet muda, serta rezeki meluas seluas lautan samudera. Amin. Di sini